Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial bagian 6 tentang penggunaan Mendeley pada Microsoft Word untuk melakukan referensi. Kali ini akan kita bahas tentang penggunaan Mendeley pada paper yang berformat IEEE. Pada paper IEEE ini kita seperti biasa format melakukan referensinya tidak berbeda jauh dengan contoh pada tutorial 5. Oke, sebelum kita masuk ke dalam penggunaan tutorial, ya, penggunaan Mendeley, kita juga harus tahu IEEE itu, format IEEE itu seperti apa, ya. Nanti saya perlihatkan contohnya. Oke, pada bagian ini kita nanti juga akan melakukan pengeditan format paper yang sesuai kebutuhan IEEE atau mungkin sesuai kebutuhan jurnal-jurnal lain, jurnal ilmiah lain di luar Indonesia. Ini saya coba berikan satu contoh bagaimana jurnal IEEE yang terbagi dari dua kolom, ya. Dua kolom ini berisi bab 1, bab 2 sampai bab 5 beserta daftar pustaka atau referensi. Kita akan coba membuatnya seperti ini, ya. Saya coba membuat seperti ini. Oke, kita akan memakai judul pada praktikum 2, judul konfigurasi router untuk praktikum. Kita kopikan saja pada file terbaru. File terbaru ini masih dalam bentuk belum terformat, ya. Mari kita format dulu. Mari kita ambil Times New Roman sebagai tulisannya. Kemudian kita pastekan saja judul tadi sebagai contoh. Kita atur di tengah, ya. Kemudian selanjutnya kita lihat format tulisan ini bentuk ukuran berapa. Ukuran 24 kita sesuaikan dulu. Pokoknya ukuran 24, ya. Kemudian jadi hurufnya berubah menjadi capital case, capital each sentence maksud saya. Oke, selanjutnya di bawah judul nanti kita harus meletakkan author atau nama penulis dari paper tersebut, ya. Di sini saya coba menuliskan autornya, contohnya nama saya sendiri beserta Pak Rizal misalnya, ya, untuk paper ini misalnya. Saya buat setting dulu. Oke, kita lihat dulu formatnya untuk penulisan author pada format IEEE. Oke, format ini, penulisan judul ini harus nantinya diberi tanda juga, ya. Kita beri tanda pagar dikecilkan ukurannya dulu. Kita beri tanda pagar 1 dan pagar 2 nanti, ya. Pagar 1, pagar 2.
ya, peringkat 2. Oke, peringkat 1, peringkat 2 kita buat superscribe. Terus lagi juga kita buat superscribe. Oke, selanjutnya superscribe ini digunakan untuk membedakan atau menunjukkan bahwa penulis 1 penulis 2 yang tandanya sama berasal dari departemen yang sama, ya. Di sini setelah author kita akan kopikan departemen atau jurusan atau tempat dari penulis ini berasal. Biasanya digunakan adalah alamat dari kampus di mana si penulis ini sekolah atau bekerja, ya, atau institusi di mana si penulis ini bekerja. Terus selanjutnya kita setelah nama dan alamat kita akan mengetikkan alamat email masing-masing, ya. Sini saya alamat email saya. Nah, saya penulis pertama, misalnya bintang @j.ac.id. Oke, untuk nanti saja kita format, ya. Yang kedua, Rizal Munadi @unsyah.ac.id. Oke, ini contoh saja, ya. Contoh saja untuk penulisan emailnya. Oke, sudah betul. Sekarang kita format. Judul dengan nama author itu kita buat 1 saja jaraknya. Kemudian author dengan alamat kita buat remove space atau remove space saja, ya. Tapi kelihatan kurang bagus, jadi ya kita pakai spasi 1 saja. Nanti kita lihat lagi. Oke, untuk nama saya format dulu. Saya hilangkan underline-nya, saya arahkan ke tengah, ambil warna hitam kembali. Untuk satunya kita buat superscribe. Yang kedua juga sama. Oke, ntar nama kita remove saja space-nya, jadi tidak ada spasi. Kita ubah jadi font Times New Roman. Oke, untuk judul kita tidak buat bold, ya. Format untuk penulisan IEEE ini, untuk judul tidak kita buat bold. Oke, kita edit dulu punya nama Pak Rizal menjadi tidak underline, ya. Oke, selanjutnya kita akan buat dua kolom seperti pada contoh tadi, ya. Caranya ambil di page layout, ya. Di page layout ambil di page layout, ya. Page layout ambil di kolom, kemudian ambil two kolom. Oke, jika Anda melihat contohnya menjadi seperti ini, dia judul yang berada pada 2 kolom. Abaikan saya terlebih dahulu, nanti kita akan setting ulang.
ya. Kita akan menuliskan judulnya terlebih dahulu nanti. Pertama akan kita tuliskan di situ adalah abstrak, ya. Kita buat justify terlebih dahulu. Abstrak, ya. Abstrak ini nanti kita menuliskan rangkuman penelitian kita, ya. Rangkuman penelitian telah kita buat mulai masalah sampai hasil yang didapatkan. Oke, kita enter saja untuk masuk ke subjudul pertama, yaitu pendahuluan. Oke, jika sesuai format pendahuluan, kita atur marginnya terlebih dahulu, ya. Pendahuluan dalam huruf besar, ya. Kita letakkan di tengah. Oke, untuk abstrak, oke, kita copy saja untuk isi pendahuluan, ya. Oh, sorry, saya kira tadi ada isinya, ya. Kita copy yang punya di paper ini saja sebagai contoh pendahuluan. Oke, pastekan saja sebagai contoh. Oke, kita edit lebih sedikit. Oke, untuk abstrak jangan lupa juga dituliskan kata kunci, ya. Kata kunci ini adalah keyword yang merujuk pada paper kita berkaitan. Kata-kata kunci yang ada di dalam paper yang dibuat ini, dalam penelitian ini. Kita edit sedikit, kita tidak bisa. Kita biarkan saja dulu. Oke, ya, kita biarkan saja dulu. Oke, selanjutnya kita tuliskan pendahuluan. Setelah pendahuluan adalah tinjauan pustaka atau dasar teori, ya. Kedua, tinjauan pustaka, atau bahasa lainnya juga bisa digunakan dasar teori. Kita kopikan saja contohnya. Kita pastekan saja. Oke, kita atur ke tengah, ya. Atur ke tengah. Kita lihat posisi disesuaikan dengan posisi pendahuluan, ya. Kita arahkan ke tengah sebagai contoh saja. Oke, buat left, ya. Sepertinya tidak berubah. Oke, yang ketiga, kita akan buat metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Salah. Metodologi kita tulis dulu, nanti kita perbaiki. Penelitian. Kita hapus dulu. Tulis lagi 3. Kita sesuaikan marginnya.
sesuaikan indentasinya ya, bukan margin, sorry. Sesuaikan indentasinya. Oke, kita rubah ke dalam uppercase ya. Kita buat center. Oke, itu nanti kita bisa atur lagi. Kita kopikan saja isinya dulu sebagai contoh. Oke, kita ke sebelah kanan. Kita buat keempat hasil. Kesimpulan 5. Dan terakhir adalah daftar pustaka atau kita gunakan referensi saja. Oke, kita beri spasi, kita kopikan saja sebagai contoh pada hasil dan kesimpulan. Itu kita akan coba membuatkan referensi ya. Kita atur. Oke, referensi kita naikkan sedikit, kita arahkan ke tengah, dan kita buat uppercase. Oke, kesimpulan juga uppercase, hasil uppercase. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba mengedit judul agar dia berada paling atas di seperti contoh pada paper. Ya, caranya kita blok terlebih dahulu sampai batas email, kemudian ambil di page layout ya, kolom, klik kolom yang pada bagian tanda panah bawah itu, kemudian more kolom. Oke, jika sudah keluar seperti di layar, di situ akan terlihat beberapa pilihan ya, 1, 2, 3 kolom. Setelah itu kita pilih apply to selected tag. Jika apply selected tag adalah sesuai dengan yang kita blok. Jika all dokumen adalah seluruh dokumen yang ingin kita pakai. Kita ambil selected tag ya. Tag itu yang akan kita ubah. Kita ambil yang one itu untuk satu kolom saja. Sedangkan di bawahnya menjadi 2 kolom seperti contoh. Oke. Klik OK ya. Ubah seperti contoh di file, kita enter sedikit. Oke, abstrak kita naikkan sedikit. Oke, sudah sesuai contoh, kita atur sedikit. Oke, sekarang kita akan coba membuat referensi ya pada paragraf-paragraf ini. Kita akan coba buat referensi pada pendahuluan. Kita ambil kita buka Mendeley terlebih dahulu. Di desktop yang sudah kita instalkan tadi. Kita tunggu sebentar.
agak sedikit lama. Oke, seluruh format sudah sesuai, tinggal kita masukkan referensi saja sebagai tahap akhir. Coba kita buka Mendeley-nya. Diminta sign in kembali. Mungkin saya logout tadi. Saya isikan dulu email untuk masuk email saya untuk akun Mendeley. Silakan nanti kawan-kawan isikan email kalian sendiri atau untuk akun Mendeley jika saatnya sudah keluar. Saya klik sign in. Saya mencentang sign in, centang pada tetap di sign in ya, keep sign in. Oke, kita tunggu sebentar sampai terbuka. Oke, sudah terbuka. Sebagian plugin sudah terinstall. Sekarang kita akan coba pakai referensi sebagai contoh. Sini ada 3 referensi ya. Kita akan pakai salah satunya sebagai percobaan. Di pendahuluan pada paragraf ini kita ambil reference, insert citation ya, go to Mendeley, kita pilih Vanberg sebagai referensi pertama, kemudian klik cite, tunggu sebentar sampai keluar angka angka 1 sebagai referensi pertama. Pada bagian referensi, arahkan kursor ke bawah. Jika dia berada di center, klik agar bisa menjadi justify ya. Kemudian setelah itu atur sedikit ya, ambil reference, insert bibliografi. Maka secara otomatis nomor 1 tadi detailnya referensinya akan keluar ya. Kita atur sedikit biar rapi. Oke. Sekarang kita akan coba untuk paragraf kedua sebagai contoh, masih dengan insert citation. Kita pakai yang ketiga ya. Kita ambil cite, klik cite, akan keluar nomor 2, dan pada referensi detail referensi 2 akan langsung keluar secara otomatis. Apa perlu Anda ketikkan lagi? Seperti yang dicontoh tutorial 5. Kita edit sedikit. Kita coba buat spasi terlalu jarang, tidak enak dilihat. Kita kembalikan menjadi 0 spasi saja. 0 spasi saja. Kita atur margin, bukan margin, indentasinya. Sepertinya memang tidak bisa. Kita atur indentasinya saja sesuai. Oke, ambil untuk yang justify saja biar rata kiri kanan untuk referensinya. Oke. Ya, untuk referensi 3 sama. Untuk referensi 3 sama seperti referensi 1 dan 2 caranya. Silakan nanti Anda mencoba dan memasukkan referensinya. Jadi untuk penerapan referensi manager atau cara membuat referensi dengan Mendeley pada paper yang berformat IEEE sudah selesai. Anda bisa mencobanya saat Anda membuat karya ilmiah nanti ya. Dan juga untuk penulisan skripsi atau laporan tugas yang memerlukan referensi yang berformat tertentu ya. Saya hanya memberikan contoh format IEEE. Anda bisa mencoba format lainnya pada reference ya. Pada reference itu Anda bisa memilih
nanti format apa saja yang bisa Anda pakai. Oke, mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. See you.